Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahasanya adalah kata-kata logis ya. Kata-kata logis karena ternyata ya orang kadang nggak memikirkan detail-detail dari kata-kata logis tersebut. Jadi ketika orang ngomong itu, oh ini logis, kadang apa ya, unsur-unsur faktor-faktor lainnya itu nggak diperhitungkan. Orang juga kadang nggak memperhatikan ya, misal ada konflik pada apa yang disampaikan. Kita ngomong luas ya, dari apa-apa yang pernah penulis omongkan ya. Kalau contoh otomotif misalnya adalah oli cepat hitam, itu tanda olinya bekerja dengan baik. Katanya cepat hitam karena kerak-kerak, karena sisa pembakaran, karena membersihkan kotoran gitu ya. Yang nggak dipikir orang adalah mengapa ada oli yang nggak cepat hitam pada kondisi yang sama, pemakaian sama, kilometer yang sama, ada yang nggak cepat hitam. Padahal ya mesin sama-sama bersih, sama-sama nggak ada kuning-kuning, nggak ada coklat-coklat, nggak ada hitam-hitam. Yang satunya olinya cepat hitam, yang satunya nggak cepat hitam. Orang nggak lihat itu. Orang entah mengapa kok jadi percaya, oh oli cepat hitam itu tanda olinya bekerja dengan baik. Dan walau sudah diomongi bahwa ada oli yang nggak cepat hitam, mereka nggak percaya. Dianggap cepat hitam itu adalah tanda yang baik. Dan orang pun sekarang jadi yakin bahwa kalau oli dalam kondisi di trennya warnanya hitam, itu dianggap oke, no problem, karena oli itu hitam tandanya bekerja dengan baik. Padahal hitam ketika di tren itu sudah tanda buruk. Hitam ketika di tren itu adalah tanda olinya telat diganti, olinya terlalu lama tidak diganti. Tapi ya karena edukasi oli cepat hitam itu baik, orang jadi cuek. Yang diperhatikan cuma volume. Kalau berkurang banyak itu buruk, kalau tidak berkurang banyak itu baik. Wes itu tok. Kalau yang dari bahasan terakhir itu dari sisi perubahan orbit matahari. Jadi di teori bumi datar itu untuk menjelaskan musim panas dan musim dingin, orbit matahari itu harus bisa berubah. Jadi orbit matahari itu akan berubah mengecil, membesar gitu ya. Nah orang ya jadi percaya, oh iya ya seperti ini ya. Padahal satu ya, orbit yang seperti itu artinya di bagian kutub selatan itu nggak pernah mengalami siang 24 jam. Padahal ya bahkan dari video penjelasan soal orbit matahari tersebut ada klaim bahwa di kutub selatan mengalami siang 24 jam pada tanggal 21, 22, 23. Ya ini bukan bukan dari sumber resmi ya, nggak jelas sumbernya dari mana. Karena kalau kita lihat dari website Australianya lebih lama dari itu, 24 jamnya. Yang coba lihat dari stasiun observasi di Antartika itu siang 24 jamnya terjadi lebih lama daripada cuma 3 hari ya.
Jadi yang pertama itu adalah nggak bisa menjelaskan mengapa kok di kutub selatan bisa mengalami siang 24 jam. Karena kalau menggunakan gambaran orbit itu, maka matahari bergerak di lingkaran terluar bumi ya, bumi ala mereka, yang artinya bagian kutub selatan yang berlawanan itu tidak akan mendapatkan sinar, nggak akan kena sinar terus menerus. Jadi walau orbit mataharinya paling luar, kalau menurut versi bumi datar, kutub selatan akan tetap mengalami siklus 24 jam. Yang berikutnya ya, kalau mau pakai sumber Al-Quran, disebutkan bahwa orbit yang dijalani matahari dan bulan itu nggak pindah-pindah loh ya. Jadi matahari dan bulan itu beredar pada satu orbit saja, nggak pindah-pindah. Terus yang ketiga adalah ya, misal orbitnya pindah-pindah, ada contoh lain nggak? Apakah ada objek di angkasa sana yang model orbitnya seperti itu, mengecil membesar, mengecil membesar? Mekanismenya kayak apa? Teori macam apa yang bisa membuat matahari itu orbitnya bergerak mengecil membesar itu? Tapi ya anehnya banyak yang merasa wah penjelasan itu masuk akal. Satu lagi itu adalah dari sisi pengereman ya. Masyarakat itu diajari oleh Privat Drive Lab bahwa untuk mengerem itu harus disesuaikan dengan kecepatannya. Kecepatan di atas 80 itu harus rem depan dok, antara 80 sampai 40 dua-duanya. Terus di bawah 40 rem belakang dok, atau berapa ya acuan kecepatannya, penulis lupa, tapi kira-kira seperti itu. Terus ada ajaran lagi kalau rem mendadak itu harus dikocok. Jadi kalau misal kecepatannya adalah 100 km per jam dan kita butuh mengerem mendadak, butuh mengerem secepat mungkin, butuh menghentikan motor secepat mungkin, itu rekomendasi dari JDTC atau Privat Drive Lab itu adalah dengan menekan rem depan secara dikocok. Ini ya, merupakan ajaran yang mengerikan gitu ya, karena penulis sendiri pernah jadi salah satu orang yang mengerem kalau mendadak gitu pakai rem depan dulu. Yang terjadi apa? Sering jatuh. Jadi dulu itu penulis sering jatuh ya, karena kalau ngerem itu depan dulu. Mengerem depan dulu itu konsekuensinya adalah ketika sedang mengerem itu, grip ban depan itu masih lemah. Apalagi itu dilakukan setelah berakselerasi. Ketika motor kondisi berjalan kecepatan konstan atau akselerasi, kalau motornya motor matic, beban utama ban itu pada belakang. Artinya grip ban belakang yang lebih kuat, karena ya tergantung bobot ya, namanya pengereman. Jadi tergantung bobot ya, namanya grip itu. Nah, ketika direm awal-awal ya, kita nggak ngomong selagi mengeremnya, ketika awal-awal ngeremnya, grip ban depan itu lemah. Ya penulis jadi sering jatuh ya, apalagi penulis ini motornya motor bebek atau motor matic. Beda dengan motor laki ya. Kalau motor laki itu seringnya beban itu ada di depan. Kalau motor laki ngerem depan dulu nggak begitu masalah ya.
Tapi kalau motor matic atau motor bebek, rem depan dulu. Nah itu ya yang sering jadi sumber jatuh, sumber delosor. Delosor ini juga bisa terjadi bahkan di kecepatan yang rendah. Jadi ya penulis beberapa kali lihat sendiri orang jatuh delosor, gitu. Terutama yang motor matic. Motor bebek ya juga pernah lihat sih. Padahal kecepatan cuma 40, cuma 60, nggak kencang lah istilahnya. Tapi gara-gara dicekoki seakan-akan logis ya, orang jadi percaya, wah berarti seperti ini ya, berarti seperti ini. Ya memang sih kadang sulit untuk menentukan apakah suatu logika itu benar atau enggak. Apakah sebuah statement itu benar atau enggak. Kadang sulit. Karena semua bergantung pada pengetahuan. Kalau nggak tahu, ya mungkin bakal percaya, wah omongannya ini, wah omongan ini gitu ya. Dianggap omongan seseorang itu benar. Padahal kalau sudah tahu faktanya, bisa langsung berubah pendapat, bahkan sampai beda 180 derajat. Nggak sedikit pernyataan-pernyataan yang ya ada di dunia maya, di internet itu ngomong seenaknya. Apalagi sekarang karena sumber informasi itu banyak, semua orang bisa jadi sumber berita, omongan bisa seenaknya. Orang yang mengatasnamakan agama, orang yang ngomong kalau di agama Islam itu gini, itu ya kita nggak bisa tahu benar atau enggaknya. Apalagi orang sudah terbiasa ngomong tanpa menggunakan referensi, tanpa menggunakan dasar. Dan parahnya juga ada yang orang menggunakan dasar, menggunakan sumber, tapi omongannya beda. Sumbernya ngomong A, dia ngomong B. Dia kasih link, tapi orang nggak ada ya yang melakukan verifikasi. Parah wis. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.